Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Ramadan dengan NIM A25125200068. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Oke, yang pertama itu tentang tujuan dari percobaan ini. Yang pertama adalah menentukan massa jenis berbagai benda dengan bentuk teratur dan tidak teratur. Yang kedua, menyelidiki perilaku benda terapung atau tenggelam berdasarkan perbandingan massa jenisnya dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, mengukur gaya apung pada benda yang terendam dalam fluida menggunakan prinsip Archimedes dan gaya ke atas. Yang keempat, membandingkan hasil pengukuran gaya apung dari penggunaan prinsip Archimedes dan gaya ke atas. Yang kelima, menganalisis hubungan antara gaya apung dengan volume benda terhadap massa dan massa jenis benda. Oke, selanjutnya itu tentang definisi dari massa jenis dan gaya apung. Massa jenis adalah pengukuran massa suatu benda per satuan volumenya. Dan gaya apung adalah gaya ke atas yang dihasilkan oleh benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Oke, setelah pengertian-pengertian tadi, kita akan langsung ke inti poinnya, yaitu tentang percobaan dari hukum Archimedes. Di sini saya memiliki beberapa bahan untuk dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu ada gelas. Gelas ini fungsinya sebagai wadah dari air yang akan kita taruh ke dalamnya atau dari fluida. Yang kedua, saya memiliki bahan yaitu telur sebagai bahan uji coba kita pada hari ini sebagai yang akan dicelupkan ke dalam fluida. Selanjutnya kita punya air atau kita punya fluida yang akan ditaruh ke dalam wadah gelas tadi. Selanjutnya kita punya garam sebagai zat yang akan dilarutkan di dalam air. Selanjutnya ada sendok untuk mengukur garam yang akan dimasukkan ke dalam air. Oke, baik, kita akan mulai untuk percobaannya. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita masukkan air ke dalam wadahnya atau ke dalam gelas. Kita isi air secukupnya. Jadi di sini kita menggunakan 3 gelas sebagai alat uji coba. Kita isi ketiganya dengan air secukupnya. Setelah ketiga gelas terisi air yang cukup, selanjutnya kita akan memasukkan garam ke 2 gelas dan 1 gelas kita biarkan tanpa garam. Untuk gelas pertama kita masukkan sebanyak 1 sendok makan garam. Satu sendok makan garam kita masukkan ke gelas pertama. Dan untuk gelas kedua kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan. Satu, dua. Oke, jadi ketiga gelas ini ada 1 yang tidak terisi dengan garam atau netral, ada 1 yang terisi 1 sendok garam, dan ada 1 lagi yang terisi dengan 2 sendok garam. Jadi sekarang kita akan memasukkan ketiga telur ini ke dalam 3 gelas yang sudah ada yang diisi garam 1 sendok, ada yang diisi garam 2 sendok. Telur pertama kita taruh di air yang netral atau tidak ada garam. Lanjut, telur kedua kita akan taruh ke gelas yang berisi garam 1 sendok makan. Dan yang ketiga, kita akan masukkan telur ini ke gelas yang berisi 2 sendok garam.
Oke, baik, kita akan tunggu apakah ada gaya apung atau gaya melayang yang dihasilkan oleh ketiga gelas ini. Sepertinya garam yang kita masukkan itu kurang banyak teman-teman, jadi kita tambah sedikit lagi. Untuk di gelas yang pertama kita tambahkan 1 sendok lagi, dan begitu pula gelas selanjutnya kita tambahkan 1 sendok lagi. Apakah dengan menambahkan 1 sendok lagi akan ada perubahan? Oke teman-teman, setelah beberapa menit kita menunggu, untuk di gelas pertama telurnya itu dia tenggelam teman-teman, dia tenggelam karena tidak ada gaya apungnya. Dan untuk yang berisi berisi garam sebanyak 1, dia di sini agak sedikit terangkat teman-teman, kalau bisa kelihatan jadi agak sedikit terangkat. Jadi dia mengalami gaya apung yang sangat sedikit karena mungkin kadar garamnya sedikit, karena hanya 2 sendok. Dia mengalami gaya yaitu melayang. Nah, dan untuk yang berisi 3 sendok garam, dia sangat naik ke atas teman-teman. Jadi dia sangat mengangkat ke atas. Dia di sini mengalami gaya apung yang lumayan besar, atau gaya dari zat larutnya lumayan besar teman-teman. Jadi dia di sini mengambang di atas, mengambang di air, di fluidanya. Jadi dia mengalami tekanan. Jadi setelah melakukan percobaan ini, yang saya dapat simpulkan adalah bahwa dari gelas yang tidak berisi dengan garam itu dia tidak mengalami gaya apung sama sekali. Sedangkan yang diberikan 2 sendok garam, dia sedikit mengalami gaya apung. Dan yang diberikan 3 sendok garam, 3 sendok makan garam, dia mengalami gaya mengambang karena mungkin terlalu banyak zat larut di dalamnya. Dia mengalami gaya terapung. Jadi itu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari percobaan kali ini. Mungkin teman-teman bisa berikan like, subscribe, dan support. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.